Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semua kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apapun itu, makin kuat mental dari hari ke hari ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas 28 pinjol yang menyerah. Yang galbay, ayo lanjutkan terus ya. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas ya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Karena banyak sekali sekarang teroran ada pundi nih, kemudian teroran bantu saku, teroran pinjol-pinjol yang sebelumnya adem ayam sekarang naik banget. Apalagi Indodana. Nah, kalau muncul teroran bentuknya seperti ini, apakah benar? Kita baca dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Mungkin bagi senior-senior galbay yang udah terbiasa menerima seperti ini, merasa paling hoax ini. Kayak gini mah udah biasa. Paling juga ini cuma ancaman ya. Tapi bagi mereka yang baru-baru mau galbay kayak gini nih bikin deg-degan ya teman-teman. Ya, kita baca dulu ya teman-teman. Nih, contohnya, selamat pagi, surat jalan Ada Pundi sudah siap. Sekarang pilihan di tangan Anda, mau bayar full cash di lokasi dengan petugas Ada Pundi, dengan siapkan materai 2 lembar untuk tanda tangan hapus kontrak kerja sama, atau Anda transfer sekarang cicilannya sebelum jam 10 siang untuk hindari proses lebih lanjut. Ini hoax banget ya teman-teman, karena memang dari manapun itu, pinjolnya dilarang untuk bayar full ke lokasi dengan DC-nya ya. Petugas itu kan DC ya teman-teman. Ya terus apa gunanya materai untuk hapus kontrak kerjasama? Karena pinjol tidak ada pernah tanda tangan kontrak kerjasama. Walaupun ada tanda tangan elektronik, itu bukan kontrak kerjasama ya. Jadi ini semua hoax, abaikan aja. Nah, kita baca lagi di bawahnya ya. Bersama dengan ini, perusahaan sampaikan alur proses kunjungan debt collector yang pertama, membawa tim legal hukum dan divisi petugas lapangan atau DC sedang memproses persyaratan kunjungan sesuai dengan surat edaran OJK nomor 19 OJK nomor 2023. Debt collector akan berkunjung cari nasabah yang bersangkutan di rumah ataupun domisili tempat tinggal. PT Info Tekno Siaga Ada Pundi ini jangan ditanggapi, hapus saja, abaikan. Karena apa? Dimanapun, kalau kalian lihat di sosial media atau dimanapun, tidak pernah ada DC yang datang membawa legal hukum ya. Bayarannya berapa guys? Bayaran DC untuk datang ke rumah aja, pinjol aja sudah ketar-ketir ya kan? Apalagi bayar tim legal hukum, tidak ada juga sangkut pautnya untuk pinjol dengan tim legal hukum, garis bawahi itu. Jadi abaikan aja. Kalau untuk OJK nomor 19 ini memang benar bahwa debt kolektornya hanya boleh menagih di rumah ya. Jadi peraturan ini hanya benar memang DC menagih di rumah, tetapi tidak membawa tim legal hukum ataupun DC-DC yang datang membawa tim ini itu. Lagi pula, DC yang datang ke rumah itu malah wajib membawa surat-surat keterangan yang resmi seperti SPPI, surat jalan, surat tugas, dan surat tagihan. Coba aja kalian tanya sama DC yang datang ke rumah, berapa pak hutang saya? Pasti DC tidak akan pernah mau jawab karena dia nggak tahu. Pasti jawabannya, ya udah bayar aja bu sesuai aplikasi. Coba lihat aplikasi ibu, tagihan ibu berapa. Tapi coba tanyakan seharusnya, bapak datang ke rumah saya bawa surat tagihan. Yang pegang resmi dikeluarkan dari perusahaan. Pasti jawaban mereka, ya sudahlah bu datang aja ke kantor saya. Pasti seperti itu, karena apa? DC yang datang ke tempat kalian tidak ada yang update gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi, kita lihat WA yang benar untuk DC yang benar-benar akan datang. Jadi kalian akan tahu ketika WA DC seperti ini pasti akan datang ya. Oke, kita contohkan dulu. Nah seperti ini dia bentuknya. Teman-teman, selamat pagi Pak, saya Carlos, kolektor lapangan Kredipo, mau konfirmasi tagihan, mohon balas WA saya Pak. Nah, biasanya DC yang mau datang ke rumah itu tanpa babi bu, tanpa basa-basi atau WA dan lain-lainnya ya. Nah, itu bagi DC yang mau datang dengan konfirmasi, tapi biasanya nggak hari itu dia datang. Nanti 2 atau 3 hari kemudian dia pasti akan datang, biasanya seperti itu. Nah, ada juga tipikal DC yang tanpa WA dia langsung datang tiba-tiba di rumah, depan rumah kita langsung ketok-ketok. Nah, biasanya model-model yang seperti ini tuh DC-DC yang memang dia jauh alamatnya ya teman-teman. Dari rumah kalian dia jauh, jadi tanpa konfirmasi dia tidak mau rugi nih, jauh-jauh datang ke rumah kalian tidak ada. Tetapi yang mungkin daerah kalian yang gampang untuk dijangkau atau daerah perkotaan biasanya dia akan WA dahulu.
Sekedar hanya untuk, Pak, saya sudah tahu, saya sudah dekat lokasi. Bapak ini kalau tidak hari ini berarti lusa saya datang. Nah, itu biasanya benar teman-teman ya. Jadi, kalau kalian masih terima WA yang begini, WA-nya yang begitu, ya ibaratnya bawa materai lah yang kasih-kasih video di mobil, lagi jalan, motor lagi jalan, itu masih hoax. Masih belum datang DC-nya gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali ya, satu persatu Januari 2025 berarti 1 bulan lagi nih, sudah pasti pinjol akan menurunkan bunga. Nah, ini dia informasinya teman-teman. Siap-siap bunga pinjol legal bakal turun jadi 0,2% di tahun 2025 ini. Yang perlu diperhatikan, dalam aturan tersebut, pinjaman dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif merupakan pendanaan yang ditujukan untuk UMKM, yang ditunjukkan untuk UMKM ya, sementara pinjaman konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti belanja, perjalanan, untuk kebutuhan sehari-hari dengan tenor pendek kurang lebih dari 1 tahun. Berarti, kalau kalian menggunakan pinjol dengan tenornya di bawah dari 1 tahun, itu kategorinya masih konsumtif ya teman-teman. Nah, bisa lihat bunganya untuk pendanaan produktif. Berarti itu yang pinjol UMKM ya. Bunga ditetapkan menjadi 0,1% per hari mulai 1 Januari. Kemudian turun menjadi 0,067 per hari per 1 Januari berarti 2025 untuk UMKM ataupun modal masih menggunakan bunga 0,1% per hari. Sementara untuk bunga konsumtif berarti yang sekarang ini kita gunakan untuk membeli ini itu ataupun bayar token listrik dan segala macam, itu bunga yang dari 0,3% per hari mulai turun menjadi 0,2% per hari dan akan turun lagi menjadi 0,1 per hari di tahun 2026. Nah, ada tambahan lagi. Selain itu, aturan ini juga membatasi denda keterlambatan, total bunga dan denda yang dikenakan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman ya. Sehingga pinjaman tidak akan terbebani dengan bunga yang berlipat ganda yang sulit dilunasi. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa kelihatan sekali ya kalau sudah banyak turun lagi nih bunganya. Otomatis banyak sekali pinjol-pinjol yang akan kebingungan. Nah, kita baca dulu nih beberapa pinjol yang ketar-ketir ketika bunga akan turun di tahun 2024. Nah, ini baru ya, 21 November 2024 pinjol ini tak mau bunga pinjaman turun. OJK minta kaji ulang. Nah, pinjol apa itu? Kita baca. Perusahaan pinjol PT Indonesia Fintovia Teknologi atau EasyCash menilai penurunan batas suku bunga pinjaman ini perlu dikaji ulang. Pasalnya, penurunan bunga akan berdampak pada penyaluran kredit kepada masyarakat perbankan yang tidak melakukan pinjaman ke bank. Kelihatan sekali ya. Sudah mulai ketar-ketir nih EasyCash ya. Nah, selain EasyCash, ada lagi nih teman-teman, pebisnis fintech minta OJK kaji kembali pemangkasan bunga pinjaman. Di sini ada siapa saja, kita baca dulu ya. Direktur Bisnis Operasi PT Kredit Pintar, nah berharap OJK memberikan relaksasi pemangkasan bunga pinjaman online. Kami berharap agar kebijakan penurunan bunga ditunda dulu. Berarti banyak yang galbay di sini ya teman-teman. Selain Kredit Pintar, ada juga di sini meminta untuk penundaan, yaitu CEO Funder Akseleran. Nah, pinjol akseleran juga minta teman-teman ya. Selain juga akseleran, ada juga mau cash dan juga Gojek Pay Later ataupun GoPay Pinjam yang meminta pemangkasan bunga ini, tolong ditunda dulu. Nah, ini ketahuan beberapa pinjol ini adalah pinjol yang paling banyak digalbaikan ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman yang masih galbay, agar semua pinjol-pinjol bangkrut ya. Nah, ini dia teman-teman yang masih di Agustus 2024, masih di tahun yang sama. Belum memenuhi modal 7,5 miliar bisnis 28 pinjol goyang. Nah, ini terkait dengan bunga, kita baca dulu teman-teman. Niatan OJK baik dalam peraturan bunga supaya tidak memberatkan nasabah. Tetapi, hal ini juga pasti bisa berdampak kepada keberlangsungan bisnis P2P lending itu sendiri.
Saya menduga 28 platform ini tidak mungkin tersebut mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal untuk memenuhi batas minimum tersebut. Harusnya tidak terlalu besar untuk platform di industri keuangan menurutnya ya teman-teman. Ya menurutnya lagi bila bunga terlalu rendah bisnis ini bisa tidak berkembang dan bisa bertambah dampak buruk pada konsumen ini. Karena masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman dana bisa terjebak dalam platform pinjaman ilegal yang rentan dengan penipuan dan praktik penagihan yang menyengsarakan konsumen. Nah, kalau yang ini nggak usah terlalu ditanggapi. Karena apa? Saat ini juga banyak sekali pinjol yang tidak memberikan limit, benar kan ya? Mau itu yang bayarnya bagus, mau itu yang tidak pernah galbay, mau itu yang bayarnya lebih awal, semuanya tidak diberikan limit. Karena apa? Karena pinjol-pinjol ini akan ada goncangan yang akan mau bangkrut teman-teman. Apalagi yang galbay. Kemudian lagi kenapa banyak orang yang galbay? Mungkin ini tidak tahu bahwa semua pinjol-pinjol itu tidak pernah memperhatikan DC lapangannya yang menagih. Banyak sekali orang yang mengatakan, begini saya ditagih kasar ke perusahaan, sampai saya harus resign dari perusahaan saya. Email ke pinjolnya, kalian sudah mempermalukan saya di perusahaan, sampai saya diberhentikan oleh perusahaan saya. Untuk itu, saya tetapkan, saya tidak akan pernah membayar pinjol kalian. Nah, karena itu ya yang bikin nasabah pada galbay, karena ulah DC-nya sendiri, terorannya yang mengintimidasi ya teman-teman. Nah, berarti siapa yang salah? Pinjolnya kan menagih tidak sesuai dengan aturan OJK dan sudah diberikan aturan bagaimana cara untuk menagih tetapi mereka selalu keluar dari peraturan. Itu berarti buat orang-orang yang masih galbay saat ini bukan sepenuhnya salah mereka, tetapi masih lebih kebanyakan kesalahan dari semua DC-DC yang tidak beretika. Benar kan ya? Sah ya teman-teman. Tahun depan kalian galbay kan? Saya yakin 28 pinjol ini pasti akan kolaps. Nah, semua itu kembali lagi kepada kalian gitu ya. Oke, dia itu informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster dan kalian harus lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi untuk galbay. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.